menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, yang beritanya ini cukup heboh, menjadi perhatian publik, dan warga masyarakat berharap kasus ini bisa diungkap secara terang benderang. Apa motif? Kemudian apa masalahnya sampai terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang jenderal yang bernama Ferdy Sambo. Tapi dalam perkembangannya kemarin kita sudah melihat jaksa juga sudah menuntut Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf ini sopir dari keluarga Ferdy Sambo, dan juga Ricky Rizal yang dituntut oleh jaksa 8 tahun penjara karena turut serta menghilangkan nyawa Brigadir Joshua. Dan ini saya pikir satu langkah yang cukup baik yang dilakukan oleh pihak jaksa, menuntut cukup berat kepada mereka-mereka yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Dan yang menarik lagi teman, apa yang disampaikan oleh jaksa bahwa kasus di Magelang itu bukan kasus pelecehan seksual, tetapi perselingkuhan antara PC Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Tetapi ini pun pihak keluarga rasanya tidak bisa menerima kalau itu dianggap melakukan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua, karena Brigadir J ini posisinya kan anak buah, bekerja di keluarga Ferdy Sambo. Masa anak buah ini berselingkuh kepada bosnya, kepada tuannya sendiri? Ini yang dilakukan oleh pihak keluarga, apalagi keluarga mengatakan, masa kalau mau selingkuh dengan nenek-nenek? Artinya pihak keluarga tidak terima kalau anaknya itu dianggap berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Memang ini sangat wajar teman-teman kalau pihak keluarga maupun publik tidak percaya. Mungkin publik menganalisanya, ya berarti ini Putri Chandrawati yang memaksa kepada Brigadir J, itu yang masuk akal. Tetapi sampai hari ini pihak jaksa mengatakan bukan terjadi pelecehan seksual, tetapi yang ada adalah perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Tetapi ini pun pihak keluarga tidak terima, tidak menerima apa yang disampaikan oleh pihak jaksa. Tetapi jaksa sudah mengatakan kemarin itu waktu menuntut Kuat Ma'ruf bahwa ada terjadi perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Lalu bagaimana dengan Ferdy Sambo? Ternyata Ferdy Sambo oleh jaksa dituntut penjara seumur hidup. Jadi seumur hidupnya ada di penjara Ferdy Sambo. Itu tuntutan dari pihak jaksa. Kalau kita melihat teman-teman hukuman kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana, sebenarnya hukumannya ada dua, hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Dan kesalahan yang kedua yang dilakukan Ferdy Sambo adalah melakukan obstruction of justice. Artinya menghalang-halangi penyidikan, seperti menghilangkan barang bukti, CCTV yang hilang, merusak CCTV dan sebagainya. Itu adalah obstruction of justice. Ini hukumannya juga cukup berat. Makanya kalau jaksa menuntut hukuman seumur hidup, saya pikir itu sangat logis, sangat wajar. Dan kalau lebih berat lagi yaitu hukuman mati. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Jaksa menuntut Ferdy Sambo penjara seumur hidup. Dia dinilai terbukti atas dua perbuatan, yakni pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua dan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Ferdy Sambo melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, kata jaksa dalam persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa
17 Januari 2023. Dalam kasus pembunuhan, Sambo dinilai terbukti bersama-sama dengan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer menghilangkan nyawa Yosua. Bermula saat Putri pada 8 Juli 2022 dini hari menelepon Sambo melaporkan perbuatan Yosua terhadap dirinya. Putri Chandrawati sewaktu di Magelang 8 Juli dini hari sambil menangis menelepon Sambo melaporkan perbuatan Yosua, kata jaksa. Dalam momen tersebut, Putri pun menyatakan kepada Sambo akan pulang ke Jakarta pada pagi hari. Setelahnya, kata jaksa, Sambo mulai merencanakan pembunuhan kepada Yosua. Ferdisambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang, kemudian menentukan waktu, tempat, cara, atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, kata jaksa. Hal tersebut dinilai pada saat rombongan Putri Chandrawati tiba di Jakarta, ia memanggil Richard Eliezer di lantai 3 Rumah Saguling untuk menceritakan rencana pembunuhan. Ferdisambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksud dan niatnya kepada R.E. Richard, mengatakan, "Kamu sanggup enggak tembak Yosua?" Jawab, "Siap komandan," ucap jaksa. Menentukan waktu, tempat, atau lokasi pelaksanaannya eksekusi dengan mengatakan lokasi di 46, sambung jaksa. Sambo kemudian menjelaskan skenario pembunuhan Yosua berulang-ulang kepada Eliezer. Skenario tersebut terkait dengan baku tembak antara Yosua dengan Eliezer. Setelah sekuens itu terjadi, rombongan Putri termasuk Eliezer dan Yosua berangkat ke Duren 3. Sambo menyebut jika ada yang bertanya, jawab saja mau isolasi di lokasi itu. Sambo kemudian meminta Eliezer mengambil senjata Yosua yang sebelumnya sudah diamankan di mobil sejak dari Magelang. Senjata jenis HS pun kemudian diserahkan kepada Sambo. Tujuannya agar korban lebih mudah untuk dieksekusi, kata jaksa. Rombongan pun tiba di Duren 3. Sambo menyusul setelah rombongan terlebih dahulu tiba di sana. Setelah tiba di lokasi, Sambo bertemu dengan Kuat Ma'ruf dan perintahkan untuk memanggil Ricky Rizal dan Yosua. Yosua saat itu berada di taman. Tak lama, Eliezer sudah berada di dalam rumah bersama dengan Sambo saat Kuat memanggil Ricky dan Yosua. Saat itu Sambo memerintahkan Eliezer untuk mengokang senjatanya. Ferdisambo langsung memegang leher korban, menyuruh berlutut hingga Yosua terhempas berada di depan Ferdisambo sambil mengunggukkan badan sambil mengatakan, "Ada apa ini?" kata jaksa. Sambo kemudian berteriak ke Eliezer dengan keras, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Eliezer kemudian menembak 3-4 kali ke arah Yosua hingga jatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan, kata jaksa. Berdasarkan keterangan dari Eliezer, Sambo saat itu maju menggunakan sarung tangan ke arah Yosua, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban meninggal dunia, ucap jaksa. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait kronologi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdisambo terhadap Brigadir Yosua. Kemudian skenario dibuat oleh pihak Ferdisambo seolah terjadi pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati, dan itu pun tidak terbukti. Jadi skenario yang dibuat oleh Ferdisambo sekarang terbongkar bahwa pelakunya memang Ferdisambo, dan kalau Ferdisambo dihukum berat seumur hidup saya pikir wajar. Bagaimana dengan Putri Chandrawati yang sampai hari ini belum ada tuntutan dari pihak jaksa, masih menunggu prosesnya. Tetapi kalau saya melihat teman-teman, semua itu berangkat dari Putri Chandrawati, terjadi kasus pembunuhan. Kenapa Ferdisambo melakukan eksekusi, melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua? Karena Putri Chandrawati menelepon yaitu suaminya Ferdisambo bahwa terjadi pelecehan seksual di rumah Magelang. Andai kata Putri Chandrawati itu tidak menelepon suaminya, maka kasus pembunuhan itu tidak akan terjadi. Jadi saya melihatnya akar persoalan ada di Putri Chandrawati. Apakah benar terjadi pelecehan atau terjadi perselingkuhan? Itu saya pikir Putri Chandrawati yang tahu. Tetapi jaksa sudah mengatakan tidak ada pelecehan, yang ada perselingkuhan. Tetapi itu pun pihak keluarga tidak percaya kalau terjadi perselingkuhan.
Nah, inilah teman-teman yang skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati terbongkar. Karena itu saya melihatnya bahwa semua berangkat dari Putri Chandrawati. Kalau Putri Chandrawati tidak pernah menelepon Ferdy Sambo, maka pembunuhan tidak akan terjadi. Jadi menurut saya Putri Chandrawati pantas dihukum hukuman berat sama dengan Ferdy Sambo, hukuman penjara seumur hidup. Itu menurut pendapat saya, teman-teman ya. Kenapa begitu? Ya karena berawal dari Putri Chandrawati yang menyebabkan kasus pembunuhan ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana dengan menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.